dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya supaya nggak kena delik. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi nabi ingin nanti berhadapan seperti Musadek tadi. Dari tadi saya bikin asumsi bahwa saya bicara dari perspektif. Giliran Profesor Rocky Gerung. Oke, cari cara dulu ya. Dia terangkan tadi sesuatu yang menuntut pengetahuan internal atau forum internum. Tentu saya nggak ada di dalam forum itu. Di desa di kaki Gunung Galunggung itu, tengah malam. Mereka bilang begini, masih ada. Saya bilang ini daerah operasi Kartosuwiryo, NI, TI. Iya bang, dan masih ada pengikut-pengikutnya. Terus saya tanya ke mereka, jadi kalian mau mendirikan negara Islam itu? Tidak. Kami mau mendirikan negara yang berkeadilan tetapi berbasis Islam itu. Ini logik dari anak-anak di situ ya, anak muda. Lalu saya tanya, memang nggak ada versi keadilan lain selain Islam itu? Memang nggak ada, kata dia. Saya bilang ada banyak versinya tuh. Ya tapi hanya itu yang kami tahu. Jadi ini bahan juga untuk kita pertimbangkan. Jangan lokasikan sesuatu yang radikal sebelum kita asuh dia dengan prinsip-prinsip citizenship. Curang namanya tuh. Nah, itu poinnya di situ. Lalu tadi Pak MUI menerangkan bahwa yang ada di forum internum tidak boleh diucapkan di forum eksternum. Dari mana dalil itu? Kalau saya misalnya punya uang rupiah, saya pakai buat belanja sekaleng bir, laku. Tetapi uang yang sama, kalau saya pakai untuk membeli bir di lokasi yang ada syariahnya, nggak laku uangnya. Logis di situ. Sekarang apa hubungannya dengan forum internum? Kalau saya punya uang palsu, saya pakai buat membeli barang, pasti nggak boleh tuh. Lah buat apa saya punya uang kalau saya nggak boleh pakai itu uang palsu? Ya uang palsu itu memang uang yang saya mau pakai untuk berbohong. Kenapa dilarang coba? Buat apa saya pegang uang palsu kalau saya nggak pakai itu buat belanja? Kan uang palsu dipakai untuk belanja, memang statusnya palsu itu. Pelan-pelan ya, saya menghubungkan dengan soal penyimpangan itu. Pan juga bilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Udah hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu, ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu, menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Oke, saya mesti lebih hati-hati nih. Penyimpangan itu adalah diferensial dari keyakinan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Enggak tahu saya. Tapi fakta itu udah terjadi dalam sejarah. Sekarang, kalau yang penyimpangan itu hanya boleh ada di dalam hati nuraninya, tidak boleh dia ucapkan, tidak boleh dia dakwakan. Gunanya apa forum internum itu kalau tidak ada forum eksternum? That's the logic. Jadi yang berbahaya adalah menganggap forum internum itu boleh, forum eksternum nggak boleh. Dua-duanya boleh. Itu maksudnya forum. Forum itu bukan lembaga.
Forum itu artinya keyakinan internal saya memerlukan eksploitasi keluar. Itu namanya forum internal. Jadi kalau saya punya dalil yang saya simpangkan, oh boleh itu di forum internum. Buat apa forum internum itu? Itu memang udah di hati nurani saya. Forum internum yang paling kecil dan paling lengkap, paling sempurna ada keyakinan individual pribadi. Nah, keyakinan itu dijamin oleh hak asasi untuk diekspresikan. Yang menyatakan dia menyimpang siapa? Tentu yang tidak suka bahwa forum internum itu diucapkan. Kalau begitu nggak ada gunanya yang disebut kebebasan beragama. Kalau forum internum dihalangi untuk tiba di forum eksternum, logika filosofinya begitu. Dan hak asasi manusia menjaminkan itu justru. Gak ada gunanya Anda meyakini sesuatu kalau Anda cuma buat dalam mimpi. Anda dipaksa untuk mengeluarkan itu karena ada semacam keinginan etis untuk dia tahu loh. Keyakinan saya begini nih, poin itu. Dalam soal tadi dan terutama dalam menafsirkan problem di Panji Gumilang, seolah-olah kita halangi Panji Gumilang mengucapkan forum eksternum. Yang mesti dihalangi adalah kalau itu dipakai untuk menipu, dan itu pembuktian pidana, menghina. Ya, itu aja dasarnya. Nah, ini yang saya mau Oke, Bang Rocky. Coba. Jadi kalau di dalam keyakinan Islam, ya kita berbicara tentang teologi. Karena tadi agak sedikit buat saya ya mengatakan bahwa misalnya Nabi Muhammad itu harus menyimpangkan dari ajaran Nabi sebelumnya atau harus ada diferensiasi. Ini saya tolak. Karena Nabi Muhammad sendiri mendeklar bahwa dia menyempurnakan, bukan diferensiasi. Ini tolong dipahami. Ini dari kacamata perspektif saya yang agama Islam. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran baru yang disesuaikan dengan kaumnya pada era yang berbeda 700 tahun kemudian, nah itu adalah bentuk yang kalau kami sebut itu sebagai mutaghayyirat, berusaha untuk flexibility. Dan satu hal lagi, tar dulu lah. Enggak, saya cuma Satu hal lagi, jangan kemudian proposal of justice itu kemudian seolah-olah memberikan kebebasan kepada orang untuk berbuat sesuka-sukanya. Itu saya juga nggak setuju. Kalau itu seolah-olah ini menjadi alat pembenar bagi kelompok-kelompok seperti ini. Nah ini dua hal ya Bang Rocky yang saya ingin saya nangkap loh. Siasatnya saya nangkap tuh. Bang Rocky, sebelum dijawab, Oke. sebelum dijawab saya juga ada sesuatu yang menarik dari Bang Rocky nih mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama, tetapi di dalam agama itu ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Itulah makanya ajaran Allah itu turun ke nabi ke sahabat, ke tabiin dan sampai ke ulama. Itu sanadnya jelas. Jadi tidak bisa kemudian individu-individu menghayalkan sendiri pemikirannya lalu kemudian disampaikan ke publik. Itu yang tidak boleh. Ya, saya tahu. Nah, itu Bang. Jadi jangan sampai nanti tadi seperti Nabi mempunyai deviasi, itu mungkin yang lain pemikirannya. Tetapi bahwa Nabi Muhammad SAW itu tadi selain disampaikan oleh Bung Islah bahwa itu adalah penyempurna, itu juga terkunci sudah menjadi khotamin Nabi. Jadi Nabi yang terakhir. Jadi nggak boleh lagi kemudian karena kebebasan beragama dan lain-lain lalu menjadi nabi ingin nanti berhadapan seperti Musadek tadi. Dari tadi saya bikin asumsi bahwa saya bicara dari perspektif warga negara, bukan perspektif orang beragama itu. Lain itu. Supaya lebih lengkap deh. Ini memulai diskusi ini. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu, dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Loh, kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Tidak Bang, tidak beda. Makanya gini, di dalam Al-Quran ini benar. Saya mau nambahin dulu. Di dalam Al-Quran jelas Nabiullah itu mengimani 5 agama sebelumnya, ya ada Nasrani, ya toh, dan seterusnya. Jadi artinya bukan saya untuk pertama kalinya akan setuju dengan Rocky Gerung. Jangan cepat-cepat setuju, ntar. Enggak, saya mau bilang gini. Oke, Bentar. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila.
di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah gitu loh. Nggak harus. Tapi beda kondisinya. Masyarakat sekarang kan sudah jelas nih. Iya, ya kan? Poinnya adalah Artinya masyarakat yang beragama bukan pada saat itu di mana masyarakatnya masih jahiliyah. Beda dong enggak, poin kondisinya. saya adalah Jadi pemikiran itulah yang prinsip kebebasan pemikiran yang berekspresi seperti di sana. ini udah nggak layak dikorelasikan dengan pemikiran yang saat ini gitu loh. Bang Rocky, saya nggak nangkep korelasinya, Bang. Oke, saya terangkan korelasinya ya. Saya terangkan perlahan-lahan ya. Anda anggap bahwa sama jumlah warga negara dan sama dengan jumlah orang beragama. Artinya semua orang memakai agama sebagai kewajiban. Betul tidak? Konstitusi kita jelas. Apa? Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara tentu dia harus memiliki keagamaannya masing-masing, harus beragama. Maka dilarang komunisme di Indonesia. Jangan panjang-panjang. Ini problem for this.